Selamat pagi. Jess, komen ini saya replay ya, tapi saya minta di awal. Ojo podo ngedumel. Ya, jangan pada ngedumel. Terutama mereka yang sudah punya masalah penyakit. Kalau kamu tidak punya masalah penyakit, saya tidak peduli. Itu urusanmu. Tapi buat kamu yang punya dengan masalah penyakit, ini kesempatan hebat. Sekali lagi, saya tidak mau menyentuh ranah agamamu. Saya tidak mau menyentuh ranah religimu. Tapi yang saya sentuh adalah ranah kesehatan metabolik tubuhmu. Sesuai dengan pertanyaannya. Kuncinya cuma satu, ojo protes, tapi lakokno. Ya, tidak perlu diprotes, jalankan saja. Dan kamu yang akan merasakan hasilnya, karena saya udah menjalankannya. Jadi apa yang saya sampaikan sudah diuji coba dan dijalankan ribuan orang di sekeliling saya, dan mereka semua berterima kasih dengan apa yang saya anjurkan. Ini komennya dari Bu Neti Herawati. Ya, Pak Jes, bentar lagi bulan puasa. Gimana makannya? Mohon penjelasannya. Ya, ini dia. Kamu kalau mendengarkan penjelasan saya, maka selama 1 bulan itu kamu bisa menabung dan punya uang untuk hari raya. Kalau enggak, ya kamu tambah sulam, utang sana utang sini, habiskan ketika bulan puasa. Terutama dengarkan baik-baik, terutama kamu yang sudah punya masalah ginjal, kamu yang sudah punya masalah jantung, kamu yang sudah punya masalah CA, kamu yang sudah punya masalah gula darah, kamu yang sudah punya masalah semuanya yang berhubungan dengan metabolis, penyakit-penyakit metabolis yang disebabkan karena sel tubuhmu gagal meregenerasi. Kenapa sel gagal meregenerasi? Karena asupan yang dibutuhkan sel tidak terasupkan dengan baik. Kebetulan kamu ada pertanyaan mendekati bulan PUA SASA, maka ini menjadi jalan keluar yang membuat kamu, kalau kamu lakukan sebulan penuh, maka kamu akan melihat keajaiban tubuhmu sendiri. Nih, perhatikan baik-baik. Buat yang menjalankan PUPU ASASA, ya, yang menjalankan PUPU ASASA dan punya masalah-masalah tadi dan mau melihat keajaiban ilahi, mau melihat keajaiban. Saya tidak peduli dengan bulannya bulan apa ya, tapi karena kebetulan itu kamu masuk ke ranah itu, maka kamu bisa memanfaatkannya dengan baik. Ketika kamu buka puasa, saya mulai dari sahur. Ketika kamu sahur, minumnya racikan makcin. Ini saran saya. Paling murah. Racikan makcin tok, paling murah. Minum racikan makcin, dan kemudian kalau bisa 1-2 gelas. Seduh ulang. Jadi 1 saset diminum, seduh lagi 1 saset, seduh lagi diminum. Nah, saset yang sisa kamu bisa masukin kulkas, sorenya diseduh lagi. Ketika kamu minum racikan makcin, kamu minum suplemen. Suplemennya ada 7 suplemen. Liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT, magnesium, royal jelly, propolis. Kalau punya duit semuanya beli. Kalau tidak punya duit kamu pilih liposomal glutathione dengan MCT, atau probiotik dengan D3K2, atau liposomal glutathione dengan magnesium, atau probiotik dengan royal jelly, atau MCT dengan propolis. Kamu ontang-anting sendirilah. Kalau tidak punya duit, beli satu-satu saja. Selama sebulan itu kamu minum 1 dari suplemen tersebut, silahkan. Tapi kalau sudah mengalami masalah-masalah metabolik, ya mau tidak mau 2-3 suplemen itu harus diasupkan. Sahur, buka dengan minum air racikan makcin, makan suplemen, dan tidak makan. Ini yang terbaik. Pak, apa kuat? Kalau suplementasimu kuat, maka selmu kuat. Jadi hal makan dan tidak itu bukan masalah makan atau tidak, tapi lambungmu yang dibantu untuk dinutrisi dengan air racikan ini. Ketika kamu masuk puasa 1 harian itu, buka puasanya kamu buka dengan minum racikan makcin. Buka puasa. Jadi buka puasa jam 6, 15 menit sebelumnya kamu siapkan sehingga anget-anget diseruput. Setelah habis 1 gelas, kamu makan yang namanya telur.
Telur bisa makan 1, bisa makan 2, bisa makan 3 ketika buka puasa. Ya, dan kemudian kamu tarawih. Setelah kamu tarawih, ya, kamu lapor sama sesembahanmu, lalu kamu balik makan. Makan paling bagus telur dimasak, ikan dimasak, daging dimasak, seafood dimasak. Sekali lagi, buat kamu yang sudah punya masalah metabolik, singkirkan semua yang berhubungan dengan jajanan, cemilan, cepuluh, cebelas, kue-kuean, manis-manisan. Singkirkan semua. Karena apa? Telur yang dimasak sudah ada isinya itu. Daging yang dimasak sudah ada isinya itu. Seafood yang dimasak sudah ada isinya itu. Kamu makan tongseng sudah berunsur lengkap dengan gulanya. Jadi kamu tidak perlu makan pakai nasi. Pak, kurang dong kenyangnya. Tidak. Telur, ikan, daging, dan seafood yang dimasak dan dimakan, kenyangnya lebih maksimal ketimbang kamu makan pakai nasi. Karena setelah kamu makan pakai nasi, 2 jam kemudian kamu lapar lagi. Tapi kalau kamu makan tongseng tok, kayak saya makan tongseng jam 4 sore, besoknya jam 4 sore bisa makan tongseng lagi. Kenapa? Kenyangnya maksimal. Nah, setelah pulang tarawih makan, selesai. Kamu ngobrol sama istri, kamu ngobrol sama anak-anak, kamu ngobrol sama keluargamu, minum. Karena minum ini wajib. Minum inilah yang menyelamatkan kamu dari masalah penyakit. Minum. Informasi lapar itu salah terjemahan, karena kamu sudah makan. Ya, informasi lapar itu adalah salah terjemahan. Jadi kamu tidak perlu makan. Hanya butuh minum. Untuk apa? Untuk membasahi. Habis minum, habis makan, 4 jam kemudian lambung kosong. Habis 4 jam, 8 jam kemudian insulin turun. Nah, kamu bisa tidur dengan nyenyak. Tidur dengan istirahat dengan nyenyak. Pagi bangun lagi, kamu buka puasa sama. Minum racikan macin, dan kemudian kamu minum suplemen, dan jalankan ibadah puasamu. Sampai buka puasa. Sekali lagi, yang saya ajarkan adalah tidak makan bersama untuk menjaga kesehatan kamu. Ritual puasanya adalah tidak makan, tidak minum. Tapi proses kamu membuat keputusan tidak makan 1 harian dan tidak minum itu, kamu dahului dengan yang namanya minum racikan macin dan minum suplemen di pagi hari. Ketika memulai saat sahur itu. Nah, dijalankan monggo, enggak juga monggo. Ada yang mesti tanya, Pak, kalau sahurnya makan telur boleh enggak, Pak? Itu saat pagi lambungmu enggak siap dikasih makan, bos. Itu yang membuat kamu ujung-ujungnya nanti bermasalah dengan mah. Bermasalah dengan asam lambung. Kenapa? Karena ketika pagi itu asam lambung dalam posisi minus. Dan kamu enggak akan mati kok kalau kamu melakukan seperti itu. Trust me. Enggak akan mati. Kalau mati keajaiban dong. Pas saatnya puasa kamu mati kan itu berkah. Langsung surga kan. Ini omongannya orang gila ini. Tapi memang betul. Cara itulah yang dipakai sama teman-teman saya ketika mereka masuk dalam bulan puasanya mereka. Dan kemudian menggunakannya untuk keajaiban tubuh. Nah, tinggal masalahnya kamu mau melakukan apa tidak. Kan keputusannya ada di kamu, bukan di saya. Nah, urusan kamu harus bekerja. Itu kewajibanmu. Tapi kamu punya tanggung jawab untuk membuat kamu sehat. Kan yang tadi saya bilang kan puasa untuk mereka yang sudah punya masalah jajaan teu tuang, caca a, caca n, caca r, ya, dia DID A, dia B, BEB B, TETS ya, diabetes, dan CUCU CIC dia ada R, araha ya. Itu kan masalah-masalah metabolik. Nah, tinggal kamu mau memutuskan apa tidak. Kalau saya sudah melakukannya. Ya, saya sudah melakukannya sehingga saya bebas OBAT tahun 2022. Gitu. Saya bebas statin, saya bebas formin, saya bebas dogril, saya bebas furos, saya bebas kebastan, saya bebas itu ada berapa itu? 12 atau 15 OBAT itu yang saya minum. Ya, sampai yang paling itu seperti lasik saya minum sudah. Ya, saya harus mengeluarkan cairan dari kaki saya yang membengkak kayak gajah itu. Semuanya saya udah selesaikan sehingga saya tidak ter-OBAT lagi. Nah, itu cara PUPU ASA yang saya sarankan. Monggo diterima syukur, enggak juga enggak apa-apa, enggak usah diprotes.
karena kamu yang mengerjakannya. Saya